Halo Sobat Sound, bertemu lagi bersama saya Om Anto. Dan kali ini kita akan mereview sebuah mobil elektrik yang bikin saya penasaran. Nah, udah lama nih saya pengen coba mobil ini nih. Ada yang udah tahu? Ya, ini adalah DFSK Ceres E1 atau disebutnya E1. Nah, jadi singkat cerita, Ceres adalah sub-brand dari pabrikan Tiongkok DFSK ya. Di Indonesia, Ceres memulai produknya dengan mobil listrik Imut 1 ini nih. Ya, jadi sebelumnya kami udah pernah review versi prototipe-nya. Nah, kalau belum nonton, silakan nonton nih. Link videonya ada di deskripsi. Oke. Singkat cerita, Ceres ini nggak cuma mobil kecil ini aja. Dia line up-nya banyak. Ya, jadi yang terakhir dipajang di Gias 2024 ada wujudnya luxury SUV yang juga masih prototype. Nah, oke, tapi itu mungkin nanti kita akan bahas, dan sekarang kita bahas dulu nih ya versi produksi yang sudah dijual resmi ya, Ceres E1. Berikut 5 keunggulan dan 5 kekurangannya. Oke, keunggulan pertama, mobil ini sudah saya coba fun to drive, ya, driver friendly. Oke, kalau untuk sisi eksteriornya, ya, dia punya pilihan warna yang atraktif dan lampu DRL, juga ada model proyektor, ya. Kemudian keempat rodanya sudah rem cakram. Nah, oke. Kelebihan pertamanya yaitu driver friendly dan fun to drive ada di kabinnya. Yuk kita lihat. Inilah ada di kelebihan pertamanya nih ya, yaitu pengoperasian fitur-fitur yang menurut saya cukup atraktif dan juga mudah sekali ya. Jadi hanya perlu sedikit penyesuaian aja. Ini dia anak kuncinya ya, masih ada anak kunci. Ya, tapi untuk menghidupkan mesinnya, ya kita cukup tekan tombol engine start stop. Ya, layaknya mobil-mobil yang terkini ya, ada engine start stop. Nah, kalau kita pencet sekali, ya, dia akan langsung menyambut, ya, posisi baterainya tinggal berapa persen, lalu jarak tempuhnya juga bisa berapa jauh. Oke, kemudian di layar tengah, ya, layar multimedia. Nah, ini muncul logo Ceres ya, berupa bulatan-bulatan. Lalu fitur-fitur di head unit ya, seperti mobil pada umumnya, dan ini bisa langsung dioperasikan ya. Gitu, ada radio, ada untuk konektivitas Bluetooth. Kemudian nih ada USB ya, untuk bisa memutar video, Bluetooth musik, dan pengaturan lainnya. Tapi yang menarik adalah ada satu, yaitu fitur Car Auto. Car Auto ini adalah memungkinkan kita ya main game di mobil ya. Jadi dari HP kita langsung disambung kabel melalui koneksi yang ada di bawah sini ya, lalu kita bisa play. Nah, handphone kita itu bisa sebagai playernya, sementara layar ini sebagai untuk layar untuk bermainnya. Jadi ini mirip kayak Tesla ya gitu, dan ini fitur yang memang jadi keunggulan dari Ceres E1 ini. Oke. Kemudian mobil belum sepenuhnya hidup dan bisa berjalan. Kita perlu menekan satu tombol lagi, engine start stop-nya tadi. Nah, ini langkah kedua. Di layar speedometer ini sudah ada penjelasan semua ya, indikator-indikator apa yang berfungsi, termasuk AC. Ya, termasuk AC ini begitu ini AC sudah berfungsi, tapi belum bisa ready untuk jalan. Nah, inilah salah satu fitur yang diunggulkan oleh DFSK ya, sekaligus menjadi fitur safety-nya dia. Jadi nggak khawatir misalkan membawa anak bermain di dalam mobil, dia asal pencet atau asal injek pedal gas, ini mobil bisa berjalan. Nah, itu sudah diminimalisir oleh tim engineeringnya DFSK. Nah, bagaimana kalau untuk mau jalan nih? Ya, kita cukup seperti biasa
injak pedal rem, lalu tekan lagi nih engine start stopnya, dan statusnya ready ya, sampai tulisan ready di bagian atas speedometer itu tidak kelap-kelip lagi, sampai dia benar-benar ready dan steady ya, tetap begitu. Kemudian menariknya adalah ini di sebelah kiri di bawah kolom setir ini berfungsi sebagai tuas transmisi ya, jadi bisa, ini posisi netral. Kalau untuk kita menjalankan mobil tinggal tekan ke bawah posisi D, drive. Nah, disinilah langsung benar-benar ready dan kita bisa berjalan begitu. Oke, keunggulan berikutnya adalah kabinnya ini sportif. Kenapa saya bilang sportif? Ya karena ya ini konsol penyimpanannya lumayan banyak untuk mobil sekecil ini gitu ya. Dimensinya kan nggak jauh beda nih dengan rivalnya ya, Wuling REV. Tapi di dalam ini penyimpanannya lumayan banyak loh. Oke, pertama ya, di trim pintu ya, ini kita bisa menemukan ada konsol penyimpanan untuk tumbler, untuk benda yang memang nggak terlalu besar tapi ini memanjang nih. Konsolnya memanjang, penyimpanannya memanjang dan terbagi dalam 2 ruang. Jadi ada setengah pintu ke depan dan sisanya bagian pintu belakang, trim pintunya itu bisa menyimpan barang seperti mungkin lap kanebo, terus atau mungkin gagang itol, mungkin bisa juga di situ ya, gitu. Nah, kemudian untuk di bawah dashboardnya ada laci. Bukan laci sebenarnya, ini ada jaring ya, jaring untuk kisi-kisi penyimpanan ya, lebih tepatnya ya, gitu, dan untuk barang yang nggak terlalu besar, gitu. Kemudian di konsol tengah ya, di konsol tengah ini juga ada nih penyimpanan yang mungkin bisa memuat lebih dari 2 botol air mineral ukuran sedang ya di tengah sini, atau untuk handphone ya. Kemudian di bagian paling belakang konsol tengah juga ada untuk menaruh tumbler minuman. Juga bagian paling depan nih, di depan kotak untuk tuas power windows sekaligus parkir elektrik nih. Masih di kelebihan kedua, yaitu kabin yang suportif ya. Sama halnya seperti yang pernah saya review waktu versi prototipenya, dan saya mencoba duduk di jok baris kedua. Oke, ini mungkin kalau dari luar mobil ini kelihatannya hanya untuk 2 penumpang ya, tapi ternyata masih sanggup untuk dimuati 4 orang penumpang dewasa ya. Meskipun kita tahu kabin paling belakang ini ya dibilang lega juga nggak terlalu, tapi dibilang sempit juga masih cukup begitu. Namun untuk perjalanan yang jauh sepertinya sih akan lebih lelah ya kalau kabinnya agak sempit seperti ini ya, gitu. Oke, tapi masih tertolong nih, ada ventilasi. Nah, keunggulan yang suportif lainnya adalah di jok baris kedua ini cukup praktikal, yaitu bagian sandaran jok bisa direbahin rata. Ya, jadi formatnya, komposisinya 50-50. Oke. Kemudian ya masih ada ini safety belt. Nah, jadi faktor keamanannya juga ikut dipikirkan juga ya. Masih ada safety belt. Gitu. Kemudian ini yang tadi ada kotak penyimpanan pada trim pintu ya, yang bagian belakang ini rupanya sepertinya diperuntukkan untuk penumpang bagian belakang. Jadi bisa menyimpan barang-barang nih, gitu. Barang-barang yang nggak terlalu besar. Nah, ditambah fasilitas lain ada ini nih, kantong penyimpanan ya di balik jok depan yang memang bahannya fabric ya. Semuanya ini bahannya fabric, gitu. Oke, keunggulan ketiga adalah fitur kabinnya tuh atraktif ya. Dimulai dari head unit ya dengan tampilan dan menu yang atraktif. Kemudian adanya cruise control. Ya bener nih, ini jadi mobil elektrik kecil ini ada cruise control meskipun bukannya adaptif ya, tapi cukup membantu. Kemudian di posisi setir ya, itu ada tombol limit. Jadi tombol limit ini untuk membatasi kecepatan kita ketika di turunan, salah satunya di jalan yang menurun curam. Nah, ini kita bisa batasi nih, kita bisa setting
di kecepatan berapa ya, supaya dari kecepatan yang agak tinggi ya bisa dibatasi. Ya, kalau di mobil biasa atau mobil bensin tuh istilahnya engine brake. Nah, sementara di Ceres e-1 ini ada fitur tersebut yang menurut saya cukup membantu. Oke, berikutnya yang menarik adalah tuas transmisi ya, yang tadi saya jelaskan, dan ini posisinya nih di bawah kolom setir bagian kiri ya, di bawah tuas di balik kolom setir ini ya. Tuas transmisi ini selain untuk posisi D atau drive ya, dia ada dua driving mode ya. Begitu posisi D biasa itu posisinya modenya eco, sementara bisa berganti di posisi sport ya dengan menekan kembali ke bawah. Ya, jadi dari posisi netral ditekan ke posisi drive ya, untuk menjadi mode sport ditekan lagi ke bawah. Dan seketika akselerasinya langsung berubah menjadi lebih agresif. Oke, jadi cocok ya kalau untuk jalan santai dalam kota, kita cukup pakai eco mode. Sementara untuk ingin lebih berakselerasi, tinggal pindahkan ke mode sport. Satu lagi nih, ini DFSK Ceres e-1 ini juga udah punya mode regenerative braking ya. Jadi di saat kita deselerasi atau mengangkat posisi kaki kita dari pedal gas, dia udah akan langsung aktif regenerative braking ya. Ditandai pada panel speedometer, di mana ketika kita berakselerasi menekan pedal gas ya, posisi sebelah kiri itu akan menunjukkan berapa persen daya yang kita gunakan gitu. Jadi kalau di mobil biasa nih dia seperti untuk inilah putaran mesinnya ya, kayak RPM-nya berapa RPM. Nah, ini indikatornya menunjukkan berapa persen daya yang kita gunakan. Nah, begitu deselerasi ya, dia akan menambahkan tanda minus. Ya, minus ini dalam arti dia akan mengembalikan energinya lagi ya, akan menambah daya, meskipun tambahan daya ini tidak sebesar ketika pengisian baterai melalui charging ya gitu. Tapi bisa cukup untuk ya menghemat konsumsi dayanya. Oke, kelebihan berikutnya adalah ini port charging. Nah, oke. Jadi DFSK Ceres e-1 ini ya sudah dilengkapi kapasitas baterai yang mumpuni ya gitu. Namun dengan kapasitas yang kecil itu memang belum memungkinkan untuk fast charging ya. Tetapi port chargernya ini umum, untuk saat ini umum ditemui di banyak SPKLU. Jadi nggak usah khawatir lagi gitu. Sudah begitu, Ceres e-1 ini juga sudah dilengkapi portable charger ya, yang ada di bagasi. Jadi kalau kita misalkan mau bepergian tanpa bawa portable chargernya, nah port chargernya ini udah umum banget ya, udah bisa ditemuin di banyak SPKLU. Nah, ini menjadi kelebihan dari Ceres e-1 ini. Oke, kelebihan terakhir adalah soal harga. Ya, jadi Ceres e-1 ini ada dua varian ya. Dan varian terendahnya dimulai dari harga 189 juta on the road Jakarta. Jadi masih di bawah 200 juta ya. Jadi dengan harga kurang dari 200 juta bisa dapat sebuah mobil elektrik dengan jarak tempuh hingga 220 km. Oke, kalau tadi kita bicara segenap keunggulannya Ceres e-1, dan sekarang kita akan membahas kekurangannya. Oke, kira-kira apa ya kekurangannya ya? Oh, pasti ada dong. Nah, dimulai dari desain eksterior. Nah, seperti pada review kami waktu versi prototipenya, ya kami berekspektasi kalau versi produksi nanti akan desainnya lebih kekinian, ya lebih futuristis, mengingat ini mobil elektrik. Tapi ternyata desainnya nggak jauh beda dengan versi prototipe, ya, yang menurut kami saat itu ini desainnya sudah ketinggalan. Apalagi kompetitornya langsung head to head, yaitu Wuling REV, ya tampilannya bisa dinilai lebih futuristik. Nah, sementara ini ya, meskipun dari desain lampu, desain eksterior, bodi sampai belakang ini cukup safety ya,
karena posisi lampu belakang ini agak ke atas, mengingat ini mobilnya kecil, tapi kami nilai ini udah desainnya yang udah ketinggalan ya. Seandainya series E1 bisa improvisasi desainnya lebih futuristik lagi, ini akan sangat menarik untuk sisi desain. Oke, masuk ke kekurangan kedua nih. Ya, ada di kabin. Kira-kira apa ya? Tadi kan begitu atraktif, ternyata ada kekurangannya. Ya, series E1 ini tidak dilengkapi laci penyimpanan di dashboard seperti halnya mobil umum. Ya, mobil biasanya kan ada ya laci penyimpanan dashboard sebelah kiri bawah dashboard. Ternyata ini tidak ada. Hanya diwakili kisi penyimpanan yang dibatasi oleh jaring. Ya, tentunya untuk menyimpan benda yang kita perlukan di dalam mobil itu. Jadi nggak ada area yang konsol yang tertutup ya. Jadi memang kebuka semua dan penyimpanan terbatas. Kemudian masih di kabin juga setir. Posisi setir ini nggak bisa tilt steering ataupun bisa diatur posisinya naik turun, maju mundur, itu tidak bisa. Ini fix permanen aja. Jadi kalau kalian memutuskan untuk beli series E1 ini, kalian harus terbiasa menyesuaikan posisi duduk ya, berhubung posisi setirnya itu fix permanen seperti itu, nggak bisa diatur-atur lagi. Masih di kabin nih, ada kekurangan berikutnya, yaitu ini AC-nya ya, memang belum, kalau dibilang digital ya oke, tapi ini masih panel touch ya, dalam arti dia dikelompokkan dalam satu penampang dashboard ya. Nah, ini udah langsung nih pencet tombol ini ya untuk menyalakan AC tuh ya, menaikin putaran anginnya, semburannya, lalu untuk AC-nya gitu juga, dan ini ada pemanasnya. Oke, terus menaikkan suhu. Juga ada fitur tire pressure monitor ya. Namun, terus di mana nih kita bisa tahu ini AC udah berapa tinggi putarannya ya, suhunya berapa? Ini bisa diketahui di posisi sebelah kiri. Sebelah kiri panel speedometer, sebelah kiri bagian bawah. Ya, tentunya ini hanya bisa dijangkau oleh pengemudi. Ya, penumpang kalau mau atur AC bisa, tapi dia pengen tahu seberapa kencang putaran anginnya, tentu harus melirik agak jauh nih ya. Gitu, karena ternyata tidak di layar tengah, tapi di layar speedometer. Nah, selain AC, juga kita nggak bisa mengetahui pintu mobil ini sudah terkunci atau belum. Begitu. Jadi yang dijelaskan oleh produk expert DFSK, ya saya sempat bertanya langsung gimana sih ini kita mau kuncinya. Ternyata tidak ada tuas anak kunci. Jadi begitu kita melaju kecepatan 10 km ke atas, pintu sudah langsung mengunci dengan sendirinya. Ya, tapi tanpa kita tahu ini sudah terkunci atau belum sih ini mobil ini nih. Begitu. Nah, lalu bagaimana kalau untuk membuka nih? Jadi dalam keadaan kita ada di dalam kabin mobil, kita pengen keluar, ya, pintunya terkunci, gimana caranya? Caranya adalah udah tarik tuas aja nih, 2 kali. Tuh, 2. Nah, dia akan terbuka sendiri kuncinya. Begitu. Itu kalau dari dalam kabin ya. Sementara kalau dari luar kabin kan kita bisa pakai remote ya, remote untuk remote atau anak kuncinya. Begitu. Oke, kekurangan keempat ada pada bagasi. Kenapa nih? Ya, ini memang ada remote-nya ya, dan ini memang tidak bisa serta-merta langsung terbuka, enggak, tapi hanya pembuka kuncinya. Ya, atau kita tekan nih. Nah. Oke. Jadi, meskipun jok paling belakang ini bisa direbahkan dalam komposisi 50-50, artinya setengah direbahkan, setengah masih tegak untuk penumpang, bisa juga bawa barang, ya. Tapi begitu posisi tegak semua, ya, area bagasi, space bagasi yang kita dapatkan tuh minim banget gitu. Jadi ini paling hanya koper tipis aja nih bisa masuk ke sini nih, ya. Sebagai ilustrasi ini tas saya, ya, ini tas tipis, ya, tuh. Hanya begini saja. Jadi lebih dari itu, ya mohon maaf nggak bisa, gitu. Oke, kekurangan kedua ya, dengan desain seperti ini, akses untuk masukin barang ke bagasinya nih juga butuh effort loh. Katakanlah nih ya, kita rebahin satu ini untuk taruh barang. Kita mau masukkan koper atau galon aqua, kita mesti effort nih mengangkat sampai posisi seperti ini, baru masuk. Juga dengan
frame yang terbatas. Nah, ini menjadi kekurangannya nih, gitu. Andai saja desainnya lebih kekinian, lebih mengerti kebutuhan terkini ya, frame-nya bisa lebih lega, ini mobil sih cocok banget loh. Selain buat bawa orang, penumpang, juga bisa buat bawa barang. Ya, tentunya bukan mobil barang ya, tapi barang-barang keperluan dari penggunanya sebagai komuter. Entah itu tas, barang-barang belanjaan, koper kalau mau berpergian gitu. Jadi dengan desain yang seperti ini ya, area bagasinya menurut kami jadi kurang praktikal. Oke, kekurangan terakhir ada di harga. Kok bisa harga? Kan harganya secara psikologis di bawah 200 juta ya. Varian termurahnya 189 juta on the road Jakarta. Ya, kenapa bisa di harga kekurangannya? Karena ya, jika dibandingkan kompetitor yang harganya juga mepet ya, dengan selisih tersebut bisa mendapatkan keunggulan yang lebih di kompetitor. Ya, dalam hal ini sebut saja langsung Wuling REV. Nah, oke. Apalagi selain harga juga jaringan after sales. Nah, jelas Wuling after salesnya, dealernya, bengkel resmi lebih banyak jumlahnya di Indonesia dibandingkan dengan jumlah dealernya DFSK. Nah, ini mungkin menjadi PR ke depannya nih buat DFSK ya, supaya bisa meningkatkan lagi jaringan after sales ya, supaya kita pakai mobil ini no worries ya, peace of mind ya, jadi nggak ragu seandainya di jalan ada trouble, ada apa, jadi ada yang bisa support dari si pengguna mobil ini. Oke, segitu dulu Sobat Sound ya, review kami tentang 5 kelebihan dan 5 kekurangan dari Ceres E1. Oke, kesimpulan kami, mobil ini sangat menarik. Mobil ini punya potensi untuk bisa menjangkau para pengguna mobil elektrik yang baru nih, newbie ya, yang baru ingin merasakan mobil elektrik dan yang ingin tampil beda, nggak pasaran. Nah, tapi tentu harus perhatikan nih ya, tadi kelebihan dan kekurangan yang kami review saat ini. Ya, semoga ini bisa menjadi bahan improvisasi sekaligus pengembangan dari engineer DFSK ya, setidaknya jika ingin melahirkan kembali atau meluncurkan generasi penerusnya bisa lebih sempurna lagi, lebih mengerti lagi kebutuhan pengguna mobil elektrik di Indonesia. Oke, gimana menurut Sobat Sound ya tentang Ceres E1 ini? Boleh ya tulis di kolom komentar ya. Oke, segitu dulu review singkat kami ya, saya Omanto ya, dengan DFSK Ceres E1 ini. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, nanti kami coba bantu jawab. Kalau suka video ini silakan like dan share sebanyak-banyaknya. Selalu ingat subscribe channel kami Sound and Machine supaya kedepannya kami dapat terus mengembangkan informasi dan edukasi seputar dunia otomotif. Oke, segitu dulu, salam sehat selalu dari saya, sampai jumpa di video-video selanjutnya.